warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan kita, saya Nanda dan rekan saya Wak Labu. Nah, kali ini teman-teman, kita tetap di channel yang sama ya. Channelnya Walabu DY Official. Kali ini kita ada yang berbeda loh. Penasaran kan? Di video sebelumnya kita mengadakan Q&A tentang hijrah. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang perjalanan hijrah. Jadi pembahasannya lebih mendalam. Karena di sini udah ada sebelah saya moderator untuk perjalanan hijrah. Penasaran kan? Kuy. Nah, gini Kak, ada beberapa pertanyaan dari kita, mungkin dari teman-teman kita juga mewakili. Jadi pertanyaannya itu kapan sih Kakak pertama kali itu ada niat untuk hijrah? 2018 ya. Tahun 2018. Kurang lebih 1 tahun setengah gitu. 1 tahun setengah. Apa sih alasan Kakak untuk memantapkan untuk hijrah? Tekad Kakak itu untuk hijrah itu apa? Mau sampai kapan gini terus kayak macam ada dorongan dari diri sendiri lah. Ayo berubah gitu. Nggak usah gini lagi gitu. Nggak usah, jangan gini-gini aja hidupnya gitu. Berarti Kakak seperti kayak dirinya udah nggak nerima yang Ya, kayak yang dulu kayak udah nggak nerima lagi kayak udah gitu, ngapain lagi, gini aja gitu. Semua atas izin Allah kan. Ngomong-ngomong nih, Wak Labu penasaran juga nih Kak Nanda. Boleh tanya nggak? Nah, cocok kan tuh. Kayak gini Kak Nanda, pertanyaan kayak gini. Apakah kakak nyaman dengan berhijrah sekarang ini kayak gini? Alhamdulillah nyaman banget. Kayak ngerasa apa yang dulu dicari itu ketemunya sekarang gitu. Dan lebih tahu banyak tentang agama ya sekarang ini. Masya Allah. Masya Allah sekali ya Pak Labu ya. Berarti Kak dulu ibaratnya Kakak tuh kayak ada yang kehilangan, terus berusaha nyari, baru ketemu Ya sekarang. kayak sejenis jati diri gitu lah. Iya, sekarang Nanda pula nih yang penasaran. Gini Kak, Nanda nih penasarannya gini. Orang hijrah itu kan kadang beda-beda ya kan. Kalau Kakak pribadi nih, dia langsung ke pakaian yang langsung menutup gitu, maksudnya syariat Islam lah, pakai syar'i kayak gitu, atau yang masih kayak jilbab segi 4, pakai celana kayak gitu. Ya pasti yang namanya hijrah itu bertahap. Kakak pun pernah kayak Nanda pakai tas lunak, pakai segi 4, bahkan pakai jeans gitu, nggak langsung yang seperti ini. Oh berarti proses dari yang kayak mulai dari nggak pakai jeans lagi, pakai celana bahan, baru beralih ke rok kayak gitu ya Kak? Iya. Gitu. Iya, soalnya kan banyak tuh, ada juga yang hijrah langsung dari pertama dia nggak menutup aurat, langsung pakai syar'i kayak gitu. Makanya tadi Nanda tanya ke Kakak, sama Kakak seperti itu atau enggak gitu sih. Proses semua sih butuh proses kok. Nah, kalau kakak sih Nggak langsung instan gitu ya? ya benar. Alhamdulillah. Masya Allah ya, Oh, walaupun ingat dong ya kan? iya, selalu mengingatkan kita sesama Iya. umat muslim. Ya, benar. Nanda mau nanya lagi nih, sebelum Kakak hijrah seperti sekarang ini, nah itu kan pasti ada masa lalu tuh. Emang yang dulunya itu Kakak gimana sih? Terus apa sih yang membuat Kakak itu sampai sekarang ini gitu? Mungkin Nanda dan teman-teman yang lain pengen tahu juga gitu. Penasaran dong ya kan? Iya. Mungkin kebanyakan sama perempuan-perempuan yang masih di luar sana mengenal dunia ini, dunia itu. Jadi kayak macam balik lagi, kayak ada dorongan untuk berubah gitu. Dorongan dalam diri. Mau sampai kapan? Gitu gini aja gitu. Dan terus kayak macam sekarang ini lebih menjalani hidup tuh lebih tenang, lebih aman karena Lebih adem gitu. Ya, lebih mikirnya kayak Allah tuh menjaga aku gitu. Dengan pakaian ini pun kayak jadi lebih aman dari gangguan-gangguan. Tanda kutip ya gangguannya. Iya benar. Nah, gitu ya teman-teman.
singkat cerita perjalanan hijrah dari seorang Kak Kak Nanda. Nanda. Nah, kasih tahu Kak tips atau motivasi untuk teman-teman di luar sana yang lagi berhijrah gitu. Iya Kak, atau yang sedang menuju hijrah kayak gitu. Ya, tips dan motivasinya yaitu jangan takut untuk berhijrah, sebab hijrah itu juga hidayah. Kalau hidayah tidak dijemput, mau kapan lagi? Nah, Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hijrah ayat 49. Masya Allah ya teman-teman, semoga semuanya menuju hijrah yang fisabilillah. Amin. Amin ya. Jadi Kak, ngomong-ngomong, kegiatan kakak ini apa sekarang? Kegiatan sehari-hari sih kerja. Ah, Walau gue kerja nggak? kerja juga lah, kalau nggak kerja gimana mau labu makan? Iya. Untuk menghalalkan anak orang lagi istilahnya gitu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam mau berkah. Iya, salam lah. Awas dulu. Sekali badan kau nih. Puasa kau nih ya. Masalah. Nih, rame-rame ada apa ini? Pengajian. Oh, ngaji. Kau dari mana kau, Jo? Iya, salah syuting film India. Syuting. Iyalah. Penampilan kau Masih nggak jadi kalah. semir. Semir kan? Iya, sambil kan. Apa nih, Chan rame-rame nih? Ada tentang nanya sedikit tentang Perjalanan kita. hijrah. Iya, perjalanan hijrah kita lah. Oh, kalau soal hijrah, tadi aku ketemu di jalan ini, Bu. Jalan. Wow, sama kawan. Mantap tuh. Kawan baru aku. Ya, Dia lagi menuju hijrah, pokoknya mantap lah, Bu. ya udah kenal aja ke sini. Ntar aku panggil dulu ya. Saya panggil lah. Brother! Sini, brother. Iya. Iya, brother. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merah ya. Brother, sini, brother. Bismillah, brother. Subhanallah. Gimana kabar, brother? Alhamdulillah sehat. Nah, brother, sebelum kita mulai tanya-tanya nih soal tentang perjalanan hijrah, brother, alangkah baiknya perkenalan diri brother dulu ke kawan-kawan supaya kawan-kawan pada tahu siapa nama brother dan tinggal di mana sih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Rahab. Saya tinggal di daerah Marelan di PT Irah, di desa paling terkecil. Di yang Parampera itu ya? Ya, di Ampera itu, Bang. Nah, ini brother nih, aku mau tanya nih, apa sih yang membuat brother tertarik untuk menuju hijrah ini? Nah, ini soal hijrah ya. Ya. Saya kan sudah jalan ketika menuju jalan Allah ini. Saya hijrah ini karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Insyaallah. Saya melakukan ini tulus dari hati saya sendiri. Saya malu kepada diri saya sendiri. Saya malu kepada atas perbuatan saya yang dulu. Saya udah besar nggak pandai mengaji. Saya terlalu banyak dosa. Saya terlalu banyak salah kepada semua saudara-saudara saya dan ibu dan bapak saya. Saya ini merasa saya orang yang sangat berdosa sekali. Rasa terpukul gitu. Terpukul. Saya merasa kenapa sih saya hidup sampai terlalu begini, sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Saya tidak pernah bersyukur dulu, tidak pernah bersyukur, tidak pernah rasanya itu macam seperti dibilang itu sangat menyedihkan lah. Saya orang jahat, masa lalu saya suram. Saya pernah bergaul dengan orang-orang yang salah. Saya sampai ikut jalan lembah hitam. Nah, kalau boleh tahu nih brother, jalan yang salah itu yang lembah hitam tuh gimana sih maksudnya, brother? Brother dulu, jati diri brother tuh apa sebelum hijrah seperti ini? Dulu saya ini orangnya suka gimana ya? Saya orangnya dulu suka iri kepada teman-teman. Sifat iri saya itu ada. Udah gitu, saya tuh orangnya merasa pengen merasakan apa yang saya punya, tapi jalan saya itu salah. Oh, dengan apa yang brother inginkan lah umpamanya gitu kan. Tapi brother melakukan dengan cara yang salah. Dengan salah. Oh, Hingga saya menuntut ilmu,
saya berdukun untuk mencarikan semua apa yang saya memuaskan diri saya gitu. Hingga saya itu merasa saya kena ajab dari Allah. Dulu saya sempat pernah ikut sama teman. Saya dulu punya teman namanya Fadli. Dia teman saya dari kecil. Dia dulu pernah mengajak saya jalan yang benar. Ketika saya ikut sama dia dulunya, saya merasa saya memainkan agama saya sendiri. Ketika saya kembali, saya fokus dengan satu jalan, yaitu jalan menuju jalan Allah. Saya merasa pengen menjadi orang yang baik, tapi saya tetap menjalankan istiqomah terus untuk menghilangkan semua rasa-rasa saya, rasa-rasa dosa saya terhadap orang tua saya. Saya ini anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sudah ibarat kotor gitu. Kotor. Udah dibilang seperti kayak dibilang seperti kita itu udah masuk ke lumpur hitam. Seakan hidup tapi mati, brother. Iya. Hati kita yang mati, brother. Ketika saya seperti itu, dunia saya itu gelap. Saya mau melangkah kemanapun, saya seperti dihantuin. Tapi saya sadar dengan diri saya sendiri, ya Allah, apakah ini yang Engkau beri? Kalaupun ini yang Engkau beri, jalan yang terbaik untuk hamba siap. Meskipun berat, meskipun lelah saya berjuang, tapi saya tetap berusaha untuk menjalan ini semua. Nah, brother, perjalanan hijrah brother ini kan ya cukup dulunya gimana, sekarang nih seperti ini. Gimana sih respon-respon teman-teman brother tuh? Tanggapan teman-teman brother tentang kayak gini? Ya Penasaran dong, namanya penasaran ya. Ya. namanya hijrah itu ya nggak mudah sih, nggak mudah, nggak sepikir yang kita balik telapak tangan tadi bilang ya. Ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin banyak cobaan yang kita hadapi. Itulah ujian. Gitu ya. Jadi kita harus tanam dalam hati diri kita sendiri. Aku hijrah karena Allah Ta'ala, bukan karena ada apanya. Ikhlas gitu ya. Harus, Billahi ta'ala ya brother ya. iya. Nah gitu bener. Billahi ta'ala. Apapun mereka mau ngomong apa, kalau saya ya, teman-teman saya mau ngomong apa sama saya Nggak open gitu. nggak ambil open. Selagi teman saya mengasih nasihat yang bagus, saya ambil. Tapi kalau nggak yang bagus, saya nggak mau ambil. Karena apa? Urusan saya bukan sama manusia, urusan saya sama Allah Ta'ala sekarang. Nah brother, kalau soal brother hijrah seperti ini, ada nggak sih teman-teman yang ngajak, alah lu ngapain sih kayak gini Obat gitu. gitu. Ada gunanya. Udah lah, kita happy seperti dulu lagi. Ada pengen ngajak ke dunia yang sebelum brother ini hijrah lah. Nah masalahnya gini, teman-teman dulu banyak ngomong seperti itu. Sampaian pun mereka ngomong sama saya, kau nih ikut jalan yang salah. Tapi saya hanya ucapkan dalam hati istighfar aja. Ya. Nah mereka bilang ini salah gitu. Brother hijrah ini salah, mereka bilang gitu ya. Wah. Karena mungkin Allah belum memberi hidayah kepada teman-teman. Iya benar. Benar. Tapi saya, biarpun meskipun teman-teman saya jahat sama saya, tapi saya selalu berdoa untuk teman-teman saya. Semoga Allah memberi daya ya brother. Iya. Supaya hijrah. Nah brother, aku nih mau minta motivasi nih dari brother sendiri lah. Gimana sih motivasi untuk teman-teman kita di luar sana ataupun kami-kami yang belum hijrah nih, agar supaya lebih terpacu untuk ayolah ke jalan Allah gitu. Apa sih motivasinya brother gitu? Yang diutamakan niat dulu. Niat brother ya. Niat. Iya. Kalau tidak ada niat, tidak bisa terjadi. Iya benar. Niat yang diutama. Belajarlah kita dulu dari kelas 1. Kenapa saya bilang kelas 1 itu? Belajarlah dulu engkau dari sholatmu, dari wudukmu. Ketika itu sudah benar, kalau namanya hijrah, carilah tempat orang yang berilmu. Berilmu brother ya. Di mana ada ilmu, di situ datangi. Insya Allah, Allah pasti akan membantu jalan yang benar untuk kita. Amin. Ya Allah. Dan juga berbanyaklah berteman dengan orang-orang yang soleh. Biar kenapa? Biar hati ini selalu ikut dengan mereka. Biar ingat kepada Allah.
kita boleh berteman dengan teman-teman kita yang masa lalu, boleh kita berteman. Tapi jangan dicontoh yang perilaku. Tapi jangan dicontohin ketika kita lagi mereka. Buat maksiat. Ya, jangan ikuti nafsu. Nafsu itu gak ada habisnya. Benar-benar. Nafsu itu ngeri. Kalau bisa kita lawan rasa nafsu kita. Lawan. Maupun gimana, kira-kira ataupun gimana, istighfar aja dalam hati. Akan lebih istiqomah brother ya. Amin amin. Makasih banyak brother ya untuk pengalamannya. Wah, buat aku nih pelajaran lah gitu. Dan buat kita semua gitu. Dan buat orang-orang tuh sepertinya ya, kalau brother nih dulu masa lalunya seperti ini dan sekarang seperti ini, itu nggak ada yang nggak mungkin. Gitu brother ya. Jika kita mau niatkan diri memang untuk berubah, hijrah, ayolah kembali ke jalan Allah. Gitu brother ya. Iya benar. Kalau gitu thank you brother ya untuk semua pertanyaannya, tanya jawab kita. Itu udah hajar juga. Lagian udah masuk Nisa. azan ini, kita mau terawih. Ya. Yuk kita bareng-bareng kita terawih bersama. Terima kasih buat brother dan teman-teman semua di luar sana. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk hijrah. Ayo kita jalan ke jalan Allah. Ya kami dari DW Official mengucapkan banyak terima kasih pada Ukti Nanda dan brother Hendrik. Ya, makasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua untuk menjadi motivasi. Jika ada salah kata kami, buat brother Hendrik dan teman-teman semua di luar sana, juga Ukti Nanda, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.